Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang menonton video kelompok 5 PGMI 5C FTIK UIN 1 Tulungagung pada mata kuliah pembelajaran TIK. Kami akan menyampaikan kesimpulan makalah dan diskusi pada aplikasi Google Classroom yang dilaksanakan Selasa kemarin, dan kami akan mengulas materi yang berjudul media video dalam pembelajaran. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Vera May Lorenza, yang kedua Dini Kusni Muzahro, yang ketiga Titik Puspitasari, yang keempat Rida Iza Maulina, dan yang terakhir saya sendiri Venitia Eka Lukitasari. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memaparkan kesimpulan dari makalah dan diskusi pada aplikasi Google Classroom. Nah, kami akan membahas sedikit tentang materi yang ada di makalah, yaitu media video dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian media video dalam pembelajaran di kelas. Apa itu media video pembelajaran di kelas? Maksudnya adalah media berupa audio dan visual yang disampaikan untuk membantu peserta didik untuk memahami pelajaran, baik berupa konsep, prinsip, prosedur, ataupun yang lain. Biasanya media video ini digunakan dalam kelas online, tapi juga tidak dipungkiri juga bisa digunakan dalam kelas offline juga. Apa tujuannya media video dalam pembelajaran kali ini? Yaitu tujuannya adalah untuk memperjelas pesan yang ingin disampaikan guru. Yang kedua adalah untuk menghemat keterbatasan waktu dan ruang. Kalau di video itu bisa diedit timernya ataupun yang lain, jadi bisa lebih singkat. Lalu dapat bervariasi, videonya dapat dibentuk dengan animasi ataupun yang lain seperti itu. Apa saja karakteristiknya? Yaitu karakteristiknya adalah yang pertama, media video ini membutuhkan keterampilan, yaitu bisa mengedit, tata bicaranya harus diolah, suaranya harus jelas, gambarnya ataupun yang lain. Lalu pengoperasiannya itu juga termasuk mudah seperti itu, dan bisa menerangkan peristiwa yang lalu. Lalu selanjutnya adalah media ini bisa diputar berulang-ulang apabila murid itu masih tidak paham seperti itu. Lalu saya akan mengulas tentang pertanyaan dari Mbak Cynthia yang ada di Google Classroom pada diskusi kemarin, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana upaya kita untuk mengatasi opposition, yaitu kekurangan dalam video pembelajaran. Menurut kami, opposition itu adalah pengambilan gambar yang kurang tepat sehingga menimbulkan keraguan bagi penonton untuk memahami maksud dari video tersebut. Nah, bagaimana upayanya? Yaitu yang pertama, kalau gambarnya tidak jelas, berarti bisa pakai audio yang lebih mendukung, bisa lebih jelas, lebih keras, ataupun yang intinya lebih mendukung gambar tersebut. Seperti itu kan bisa diedit. Lalu kita juga bisa menggunakan prinsip close up atau mengambil gambarnya wajahnya saja untuk mengambil mimik, dan mengambil jarak jauh juga bisa. Selain itu kita juga bisa, apabila ada 2 orang yang berdialog, bisa menggunakan teknik mengambil dari pundak dari orang yang berbicara, orang yang tidak berbicara, atau yang seperti di TV-TV seperti itu. Jadi upayanya kalau menurut kami itu lebih menekankan pada audionya dan pengambilan gambarnya disesuaikan. Kalau itu waktu di wajah ya didekatkan, kalau untuk yang lebih ke badan bisa lebih ke jarak jauh seperti itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai bagaimana cara pemilihan program video. Menurut Mas Kos, kriteria pemilihan media pembelajaran yang pertama adalah harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari 2 atau 3 ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Yang kedua adalah tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya data, konsep, prinsip, atau generalisasi. Yang ketiga adalah harus praktis,
luas, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu atau sumber dana untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan, karena media yang mahal belum tentu menjadi jaminan untuk menjadi media pembelajaran yang baik. Yang keempat adalah guru terampil menggunakannya. Jangan sampai guru terlihat gugup dan juga kesulitan untuk mengoperasikannya di depan peserta didik. Yang kelima adalah pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu efektif juga bila digunakan untuk kelompok kecil ataupun perseorangan. Yang keenam adalah mutu teknis pengembangan visual, baik gambar atau fotografi harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Dengan demikian, keterkaitan antara media pembelajaran dengan tujuan, materi, metode, dan kondisi pembelajar harus menjadi perhatian dan pertimbangan pengajar untuk memilih dan menggunakan media dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga media yang digunakan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai jawaban dari pertanyaan saudari Musdalifah. Yang pertanyaannya adalah, apakah media video hanya dapat membantu pendidik dalam pembelajaran? Tidak bisakah juga media video ini mengganti peran guru di kelas? Nah, sebagian teman-teman menjawab bahwa media video ini dapat menggantikan posisi guru atau peran guru, apalagi di saat pandemi seperti ini. Jalan alternatif yang bisa digunakan guru dalam menyampaikan pembelajaran adalah menggunakan media video pembelajaran. Nah, namun ada sebagian teman-teman juga yang menyampaikan bahwa media video ini tidak dapat menggantikan peran guru. Pasalnya, tidak semua murid dapat memahami semua materi yang ada di dalam video. Harus perlu penjelasan lebih lanjut dari guru pengampu mata pelajaran tersebut. Karena jika siswa tidak bisa memahaminya, maka otomatis mereka akan bergantung kepada orang tua. Nah, jika orang tua mampu memahami apa materi yang ada dalam video, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, jika orang tua belum memahami apa yang ada di dalam video, maka hal ini dapat menjadi kelemahan dari media video ini. Karena siswa yang sudah ketinggalan pelajaran ini maka akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar teman-temannya. Nah, dari jawaban teman-teman ini dapat saya simpulkan adalah media pembelajaran ini dapat menggantikan peran guru, namun harus di bawah monitor dari seorang guru. Jika media pembelajaran video ini memang efektif dan juga murid tidak merasa kesulitan, maka bisa digunakan media video saja tanpa adanya penjelasan dari guru. Namun jika siswa kesulitan untuk memahami materinya, maka guru harus menambahkan beberapa penjelasan. Jadi ini sifatnya fleksibel. Terima kasih. Baik, di sini saya akan merangkum tentang panduan pembuatan video pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu tipe materi. Yang kedua, durasi waktu. Dan yang ketiga, format sajian video. Dan yang terakhir yaitu ketentuan teknis. Nah, dalam pembuatan video itu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama yaitu kelebihan dari media video. Yang pertama yaitu mengatasi jarak dan waktu. Yang selanjutnya mampu menggambarkan masa-masa yang lalu. Jadi jika kita ingin menampilkan atau ingin mengingat masa lalu, itu kita bisa memutar video itu. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan. Nah, jika dari siswa kita yang ada yang belum jelas dengan materi tadi, maka dengan video kita akan bisa mengulang kembali. Yang selanjutnya yaitu sama seperti tadi, bisa diulang untuk menambah kejelasan. Dan yang selanjutnya yaitu pesan yang disampaikan mudah diingat. Jadi jika anak
usia dini atau di kelas rendah itu biasanya lebih kurang fokus. Nah, dengan video tersebut maka bisa lebih diingat kembali apa yang disampaikan pada pemateri. Nah, selanjutnya itu mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa. Dan yang terakhir, mengembangkan imajinasi. Nah, biasanya di dalam video tersebut ada gambar, ada tulisan, ada musik. Nah, di situ mungkin bisa mengembangkan imajinasi siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu kekurangan dari atau kelemahan dari media video pembelajaran. Yang pertama yaitu opposition. Apa sih opposition itu? Nah, opposition itu sendiri bisa diartikan pengambilan yang kurang tepat dapat menyebabkan timbulnya keraguan penonton dalam menafsirkan gambar yang dilihatnya. Jadi, dalam pembuatan video tersebut biasanya juga kurang jelas seperti itu. Jadi penonton pun bisa menjadi lebih ragu dengan melihat video tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu material pendukung video membutuhkan alat proyeksi. Nah, dalam membuat video sebagai guru, kita juga harus menyiapkan proyeksi. Nah, jika siswa kita banyak dan media kita hanya satu, jika kita membuat video, maka kan dari situ kalau medianya hanya satu, semua siswa tidak akan bisa jelas melihat video tersebut. Maka dari itu, kita harus menyediakan proyeksi agar lebih jelas dalam melihat videonya. Proyeksi itu seperti layar lebar, nah, seperti itu. Jadi jika ada proyeksi, kita jadi lebih jelas dalam melihat videonya. Nah, selanjutnya yaitu budget. Untuk membuat video membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, jika kita ingin membuat video, maka kita pun juga harus mengeluarkan budget yang sesuai atau yang lebih banyak agar pembuatan video itu bisa maksimal, bisa lebih baik. Nah, di sini ada beberapa mahasiswa yang bertanya tentang kelebihan dan kekurangan dari pembuatan media video. Yang salah satunya yaitu dari saudari Rosita, yaitu pertanyaannya, apakah menurut kelompok menggunakan media pembelajaran ini seimbang antara usaha dan hasil? Nah, apabila untuk anak-anak SD dan MI mengingat dari kelemahan-kelemahan tersebut sepertinya membutuhkan budget yang besar. Nah, betul sekali. Nah, ini menurut kelompok kami, guru itu juga harus bisa menyesuaikan karakteristik belajar setiap anak. Misalnya, anak mempelajari suatu materi dengan mengandalkan indera penglihatan dan imajinasi kita. Nah, bila kita adalah seorang penggunaan pendekatan ini, mungkin kita cenderung akan menulis ulang materi yang disampaikan tadi dengan bahasa kita sendiri, atau mungkin sesekali menggunakan grafik, diagram, atau sebuah gambar lainnya. Nah, seimbang. Jika keadaannya masih pandemi seperti ini, bolehlah saja menggunakan media ini. Media yang dimaksud ini itu adalah media video. Nah, selain itu memang budgetnya besar. Akan tetapi kita kan sebagai calon guru, nah semestinya sudah terbiasa dengan tugas video pembelajaran seperti ini. Jadi tentu saja kita tahu bagaimana cara meminimalisir budget agar video pembelajaran tetap tersampaikan dan membantu pemahaman peserta didik. Seperti itu. Terima kasih. Yang selanjutnya ialah hasil atau jurnal tentang penggunaan video dalam pembelajaran MI atau SD. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan bahwa pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan
Media video pembelajaran di sekolah dasar maupun di madrasah ibtidaiyah telah berjalan dengan baik. Dan mayoritas pendidik menganggap bahwa media video pembelajaran ini efektif dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19, di mana media video pembelajaran ini dapat membantu pendidik untuk mengajarkan materi yang sulit dan materi yang membutuhkan kegiatan praktikum. Penggunaan media video ini juga disukai oleh peserta didik karena dapat membantu peserta didik belajar di rumah dan dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. Media video juga merangsang pendidik dalam menemukan atau membuat video-video yang kreatif dan dapat membantu peserta didik saat belajar pada masa pandemi COVID-19. Di sini juga terdapat soal dari saudari Erista, di mana soalnya ialah dari banyak kelebihan seperti yang dijelaskan pada makalah, apakah dalam membuat video atau dalam pembuatan video juga dapat menyulitkan guru? Karena sepertinya membuat video itu juga butuh ketelitian, keterampilan kreativitas juga. Maaf, mohon untuk dijelaskan. Jadi gini, menurut kelompok kami, dalam pembuatan video, guru sedikit kesulitan karena tidak semua guru itu bisa membuat video pembelajaran. Apalagi guru yang kurang mengerti tentang teknologi atau gaptek ya. Dan dalam pembuatan video, guru itu dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Dan dalam pembuatan video juga terdapat pengeditan video gitu ya. Dan di dalam pengeditan video itu guru perlu ketelitian dan perlu kesabaran dalam mengeditnya dan lain-lainnya. Tapi semua itu bisa diatasi dengan kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan tindak lanjut berupa pelatihan untuk membuat video pembelajaran. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan dan menyimpulkan makalah. Ingin dicapai, media dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Tujuan instruksional itu yang seperti apa? Tolong dijelaskan. Tujuan instruksional adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat lembaga pendidikan. Yang pertama, tujuan instruksional umum atau TIU yang menggariskan hasil-hasil bidang studi yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, tujuan instruksional khusus atau TIK yang merupakan penjabaran TIU yang menyangkut satu pokok pembahasan atau topik pembelajaran tertentu sebagai tujuan pengajaran yang konkret dan spesifik, yang dianggap cukup, berharga, wajar dan pantas dan dapat realisasikan dan bertahan lama demi tercapainya tujuan instruksional umum atau TIK dapat dibedakan menjadi dua aspek, yakni aspek jenis perilaku dan dituntut oleh peserta didik, dan aspek isi, yakni aspek terhadap hal yang harus dilakukan. Kesimpulan makalah, media video pembelajaran adalah adalah media yang menyajikan video atau visual yang berisi pesan pembelajaran baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori, aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran di kelas baik online maupun offline. Tujuan yaitu memperjelas dan mempermudah penyampaian agar tidak terlalu verbalistis, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera peserta didik maupun instruktur, dapat digunakan secara tepat dan bervariasi.